Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang terus memberikan kita nikmat iman Islam ihsan. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kita dalam rahmat serta kebaikan serta ziyadah. Para pecinta sejarah yang dimuliakan Allah, mohon maaf agak terganggu sedikit jaringan kita. Mudah-mudahan ini kita bisa memulai kajian ini dengan secara seksama sebagaimana yang dipinta oleh Forum Silaturahmi Dakwah Kampus di Sumatera Barat, begitu juga di Malang. Topik yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang M. Natsir dan gerakan dakwah di Indonesia. Pak Natsir di Indonesia memang bukan hanya dimiliki oleh satu segelintir kelompok, tapi Pak Natsir juga dimiliki oleh berbagai elemen gerakan dakwah. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ketika Dewan Dakwah didirikan pada 1967 dalam bahasa Dr. Yudi Latif, itu adalah salah satu usaha Islamisasi kehidupan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh masyumi. Pak Natsir selalu mengatakan kalau dulu kita berpolitik melalui jalur dakwah, sekarang kita berdakwah melalui jalur politik. Apa yang disampaikan oleh Pak Natsir ini menjadi perhatian untuk kita semua, bahwasanya gerakan yang abadi bukanlah gerakan politik. Karena kalau kita lihat sampai sekarang, misalkan Sarekat Islam yang basisnya pada gerakan politik, kemudian tidak mempunyai massa yang cukup signifikan, bahkan gerakannya tidak seperti dulu. Makanya Pak Natsir belajar dari sejarah, termasuk bagaimana gerakan-gerakan politik di dunia Islam, termasuk di Jamaat Islami di Pakistan yang awalnya adalah gerakan politik, tetapi kemudian tidak sampai usia yang begitu lama ya. Maka Pak Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada 1967. Nah, berkumpullah para zu'ama, para ulama, para pemimpin umat merumuskan apa yang harus dilakukan saat itu. Maka Pak Natsir ketika mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia adalah menggerakkan apa yang tidak digerakkan oleh umat, menggerakkan apa-apa yang tidak dilakukan oleh ormas-ormas Islam, menggerakkan apa-apa yang selama ini tidak dipikirkan oleh umat. Nah, salah satunya adalah ungkapan yang Pak Natsir selalu sampaikan,
ada 3 pilar kekuatan umat Islam. Nah, 3 pilar kekuatan umat Islam ini satu sama lain saling berhubungan. Yang pertama masjid, ya. Lalu yang kedua pesantren, dan yang ketiga kampus. Ya. Dari masjidlah kata Pak Nasir lahirnya para insan-insan manusia yang berjiwa mujahid, lahirnya para pejuang-pejuang Islam. Lalu dari pesantrenlah lahirnya para ulama-ulama tafaqquh fiddin, para ahli fikih, para ahli syariah, ya, yang dimana membimbing umat. Lalu dari kampuslah lahirnya cendekiawan-cendekiawan Islam. Cendekiawan-cendekiawan yang kata Pak Nasir bukan hanya menara gading, menara yang terlalu tinggi berfikirnya, tidak mengakar ke hati umat. Nah, kombinasi inilah yang kemudian diaplikasikan oleh Pak Nasir dalam satu gerakan. Sebelum Dewan Dakwah didirikan, Pak Nasir sudah melakukan riset-riset itu ketika beliau mendirikan PENDIS, Pendidikan Islam, pada tahun 1930-an. Lalu kemudian Pak Nasir juga mendirikan Masyumi, ya, ketika Masyumi konsennya salah satunya adalah pendidikan sejak zaman Pak Nasir bersama tokoh-tokoh Masyumi. Kemudianlah saat itu ketika 1967 aset-aset Masyumi, ya, yang ketika Masyumi membubarkan diri lalu tetap terjaga, ya, salah satunya adalah kemudian didirikanlah kampus Ibnu Khaldun Bogor, ya, itu adalah salah satu gerakan yang dilakukan oleh Pak Nasir, yang dalam bahasa Pak Yudi Latif adalah gerakan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Masyumi. Inilah gerakan Islamisasi yang terakhir, ya, dilakukan oleh para tokoh-tokoh Masyumi. Lalu ketika kebijakan Pak Harto saat itu cukup tidak menguntungkan umat Islam, lalu kemudian ada istilah ketika Menteri Pendidikan Kebudayaan Pak Daud Yusuf mendirikan melakukan langkah normalisasi kehidupan kampus. Nah, normalisasi kehidupan kampus inilah yang sebenarnya merugikan eksistensi kampus tersendiri, sekaligus merugikan sumber daya manusia yang itu sebenarnya lahir dari para kampus. Ya. Nah, kemudian dari normalisasi kehidupan kampus itulah tidak ada boleh kegiatan-kegiatan keislaman, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, di kampus tersebut. Maka Pak Nasir tidak habis berhenti berpikir saat itu. Beliau mendirikan pesantren mahasiswa yang kemudian menjadi laboratorium awal, yaitu di salah satunya di Bogor. Di Universitas Ibnu Khaldun Bogor didirikanlah pesantren Ulul Albab. Nah, pesantren Ulul Albab inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya embrio gerakan kampus, gerakan dakwah kampus. Ya, ketika Pak Nasir kemudian mendirikan UIK, lalu mendirikan pesantren mahasiswa bersama tokoh-tokoh Masyumi seperti Pak Kiai Soleh Iskandar, lahirlah gerakan-gerakan dakwah kampus saat itu. Lalu salah satu caranya gimana ya? Minta tolong Ana diundang, gimana caranya ini? Saya Baik, alhamdulillah Ustaz. sudah masuk ya? Alhamdulillah. Oh, Oke, suaranya kok keras ya? keras ya? Dengar suaranya ya? Dengar, Tat. Baik. Sampai mana tadi, Tat? Iya, antum masuk saya lupa jadinya itu. Oke, langsung saja, Tat. Kita lanjutkan. Ya, baik. Jadi Pak Nasir kemudian mendirikan gerakan mendirikan kampus UIK. Nah, salah satu kalau katakanlah sekarang ada istilah Islamisasi sains, ya. Sebenarnya Pak Nasir sudah melakukan itu, ya.
dengan beliau mendirikan Pendis, lalu kemudian Masyumi dalam langkah politik. Bahkan kalau kita baca dokumen politik Partai Masyumi sangat peduli terhadap gerakan pendidikan yang kemudian terefleksikan oleh kampus Sekolah Tinggi Islam STI. Nah, Sekolah Tinggi Islam itulah yang kemudian banyak tokoh-tokoh Masyumi yang kemudian STI ini berada di Jakarta, kemudian pindah ke Yogyakarta, berubah menjadi UII, Universitas Islam Indonesia. Nah, salah satu yang menarik ya. Jadi orang-orang Masyumi ini kenapa peduli terhadap gerakan kampus, gerakan pendidikan? Karena memang mereka latar belakang sebelum menjadi aktivis politik, mereka adalah aktivis pendidikan. Ya, jadi kenapa mereka peduli terhadap gerakan pendidikan ya kepada? Iya, benar. Karena mereka memang sebelum menjadi aktivis politik ya mereka adalah guru ya, dan guru itu mereka guru ke politik itu bukan batu loncatan seperti politisi sekarang ya. Politisi sekarang kan seperti loncat gitu ya. Nah, mereka berubah haluan karena memang tuntutan zaman saat itu. Pak Nasir ketika itu dia masuk ke politik, begitu juga tidak secara langsung ya, tidak secara masuk ke politik, cuma karena memang disuruh oleh Profesor Dr. Abdul Kahar Muzakir dipinta sehingga Pak Nasir menjadi aktivis politik. Walaupun sebenarnya beliau sudah menjadi aktivis politik di PII, Partai Islam Indonesia. Satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah gerakan dakwah kampus. Nah, ketika Pak Nasir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, salah satu yang dilakukan oleh Pak Nasir adalah menyebarkan pemikiran Islam. Ya, pemikiran Islam, buku-buku pemikiran ulama-ulama Timur Tengah, Abu Ala Al-Maududi, Abu Hasan Ali An-Nadwi, lalu Hasan Al-Banna, Syed Qutub, lalu Abu Qadir Audah, lalu Mustafa Asibai, dan pemikiran-pemikiran ulama-ulama Timur Tengah ya, termasuk buku-buku Salafi seperti Syekh Utsaimin, lalu Syekh Abdul Aziz bin Baz itu diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah. Ya, jadi bukan hanya menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Ikhwan, Pak Nasir juga menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh ulama Jamaat Islami di Pakistan. Ada Abu Hasan dan Abu Hasan Ali An-Nadwi, ada Abu Ala Al-Maududi, ya. Lalu juga buku-buku Salafi. Nah, yang menarik ya, ketika buku ini diterjemahkan oleh para tokoh-tokoh Islam kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi inspirasi ya di kampus-kampus saat itu. Nah, makanya Pak Nasir saat itu melakukan gerakan mengumpulkan para dosen-dosen seperti Bang Imad, Profesor A.M. Saifuddin, Kunto Wijoyo, Yahya Muhaimin, Dang Saifuddin Al-Ansori ya. Mereka dilatih ya di training oleh Pak Nasir, oleh Pak Osman Ralibi, oleh Pak Eze Mutakin di PHI gedung PHI Persatuan Haji Indonesia di Cempaka Putih. Lalu kemudian training dosen-dosen inilah. Nah, dosen-dosen inilah seperti Pak Amin Rais, Pak Kunto Wijoyo, Pak Yahya Muhaimin yang kemudian mentraining mahasiswa di berbagai seluruh Indonesia. Nah, ketika itu dibagi di ada zona Jawa Barat yang pegang saat itu Pak Eze Mutakin, Allahyarham, yang sempat menjadi rektor Unisba bersama Pak A.M. Saifuddin, lalu Pak zona Makassar itu Khalid Yahya Basalamah, lalu Yogyakarta, Jawa Tengah saat itu yang pegangnya adalah Pak Kunto Wijoyo, Pak Yahya Muhaimin, Pak Saifullah Mahyudin ya. Lalu Jawa Timur dan seterusnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, walaupun saat itu ada gerakan mahasiswa seperti HMI, seperti Pelajar Islam Indonesia PII, begitu ada GPI, Gerakan Pemuda Islam, lalu dan Ormas-ormas Pemuda Islam, tetapi gerakan-gerakan dakwah inilah yang menjadi kekuatan yang baru yang menjadi perubahan drastis khususnya kampus-kampus di sekuler saat itu. Nah, kita lihat saat itu
Pak Nasir mendirikan juga pesantren mahasiswa ya, di Bogor. Itu didirikanlah untuk daerah Jabotabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, didirikanlah pesantren eh, Ulul Albab ya di Wika ya. Salah satu santrinya itu Ustadz Ismail Yusanto yang aktif di Hizbut Tahrir Indonesia, lalu Pak Al-Hattat, lalu kemudian ada Ustadz Mutamimul Ula Allahyarham, lalu ada Pak Dr. Adian Husaini dan yang lain-lainnya yang kemudian menjadi santri. Nah, kemudian juga di daerah Bandung ya. Bandung ini kemudian didirikan juga gerakan training LMD, latihan mujahid dakwah ya di Salman ITB Bandung, yang saat itu digerakkan oleh Bang Imat. Nah, Bang Imat inilah yang kemudian melakukan salah satu cita-cita Pak Nasir, melakukan gerakan dakwah di berbagai kampus. Ya. Gerakan di berbagai kampus. Nah, kemudian juga di Yogyakarta didirikanlah pesantren mahasiswa Budi Mulia yang didirikan oleh Pak Amin Rais, Pak Kunto Wijoyo, Yahya Muhaimin, Pak Watik Pratiknya, termasuk Allahyarham yang kemarin baru saja meninggal, tokoh pemimpin Muhammadiyah dan tokoh pemimpin umat, yaitu Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Nah, Pak Nasir ini yang menarik, apa yang dilakukan Pak Nasir ya, untuk menggerakkan dakwah ini. Jadi beliau mengirimkan mahasiswa belajar ke Timur Tengah ya. Ketika Dewan Dakwah menjalin hubungan baik kerjasama dengan para pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, baik dengan pesantren Muhammadiyah, pesantren Persis, termasuk pesantren NU, Al-Irsyad dan sebagainya. Inilah yang kemudian mereka belajar ke Timur Tengah. Ya. Salah satu murid Pak Nasir yang mendapat rekomendasi dari pesantren Tebu Ireng, salah satunya adalah Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub ya, yang kemudian belajar kepada ulama dari Deoban, Profesor Dr. Mustafa Azami. Nah, saya ingin sampaikan ke antum semua juga, ada yang dikirim ke Madinah, ada yang dikirim ke Mesir. Nah, mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah ini yang belajar turas inilah yang kemudian berkumpul juga dengan mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, gerakan Islamisasi kampus inilah ya yang kemudian menjadi gerakan lambat laun yang kita kenal dengan ya lembaga dakwah kampus. Ya. Makanya saya sampaikan antum-antum yang pegiat belajar ke kampus, lalu yang kedua antum menjadi aktivis lembaga dakwah kampus, antum harus mengetahui sejarah ini. Ya, jadi kalau orang mengatakan Pak Nasir punya ideologi transnasional, ada kaitan dengan jaringan Al-Qaeda, jelas ini teori yang sesat dan menyesatkan. Ya. Karena Pak Nasir ini ya bukan hanya kemudian menyampaikan spirit perjuangan kepada generasi muda, ya. Ya, kalau kita baca buku-buku karangan Pak Nasir, ya. Khususnya Fiqh Dakwah dan Kapita Selekta, di situ sangat jelas Pak Nasir bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang Fiqh Dakwah ya, Fiqh Dakwah ya, tetapi juga Pak Nasir mengajarkan kepada kita belajar Fiqhul Waqi'. Nah, ini yang menarik adalah ketika kemudian mahasiswa ini nih, sebelum mereka berangkat ke Timur Tengah ya, atau mereka kemudian lulus dari kampus ya, dari ITB, dari kampus-kampus besar, kemudian mereka dididik ya menjadi mujahid ya, menjadi intelektual ya, menjadi penggerak di masyarakat yang menghidupkan masyarakat yang qaryatun thayyibah, kampung yang mereka bina. Ketika itu anak-anak muda belajar ke Bogor, ke pesantren Darul Falah, pesantren pertanian. Nah, pesantren pertanian inilah satu pesantren yang cukup menarik saat itu. Bagaimana anak-anak mahasiswa latar belakang dari IPB, ITB, Unpad, Unair dan kampus-kampus besar, mereka belajar pertanian. Karena saat itu ketika zaman Pak Harto ya, istilah ketahanan pangan, lalu yang kedua
pengiriman transmigrasi ke pulau yang penuh, lalu ditransmigrasi ke pulau yang kosong, itu juga tidak lepas dari jasa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ketika anak-anak mahasiswa yang latar belakang kampus-kampus itu mereka belajar ke pesantren Darul Falah. Nah, yang menarik itu mereka belajar bertani, termasuk mahasiswa yang belajar ke Timur Tengah. Jadi mahasiswa yang sebelum mereka mendapatkan belajar ke Timur Tengah, mendapatkan rekomendasi dari Pak Nasir untuk belajar ke Timur Tengah, mereka 1 tahun 8 bulan sampai 1 tahun belajar ke Darul Falah, belajar pertanian, belajar dakwah, lalu belajar bermasyarakat, berternak, ya, lalu belajar tentang metode pengobatan, memijit, ya, lalu bercocok tanam dan sebagainya. Baru berikutnya mereka diterjunkan ke masyarakat selama 1 tahun di pedalaman-pedalaman. Nah, setelah selesai, mereka kembali lagi, baru mereka belajar ke Timur Tengah. Nah, itulah cara Pak Nasir mengajarkan fikul waqi. Nah, sekarang kita banyak melihat anak-anak yang kuliah, katakanlah mereka jauh sampai ke Timur Tengah, setelah pulang dari Timur Tengah, mereka bingung mau ngapain. Mereka nggak punya visi dakwah, nggak punya, bingung mau ngapain. Ya, ujung-ujungnya mereka mengurusi masalah travel. Nah, itulah yang dibangun oleh Pak Nasir, bukan hanya memahami fikih dakwah, ya, permasalahan dakwah di Indonesia, tapi juga memahami konteks perjuangan yang kita kenal dengan fikih waqi. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, buku-buku Ikhwan termasuk nasyid-nasyid Arab, ya, kemudian kehidupan yang digerakkan oleh para tokoh-tokoh Dewan Dakwah, lalu merespons segala permasalahan-permasalahan umat, dan saat itu Dewan Dakwah menjadi rujukan, bacaan sekaligus tempaan, ya, para anak-anak muda yang dibina oleh Pak Nasir dan tokoh-tokoh masyumi. Mereka menjadi magnet saat itu. Dan itulah yang Pak Nasir selalu sampaikan, Dewan Dakwah ini seperti mesin diesel yang menghidupkan ruh umat. Nah, saya ingin sampaikan kepada antum semua, untuk kita mengecas semangat perjuangan, ya, mau tidak mau kita harus belajar sejarah perjuangan dakwah Islam. Nah, sejarah perjuangan dakwah Islam inilah yang akan menguatkan kita, yang akan menyatukan kita dari berbagai kelompok, ya. Jangan sampai kemudian masalah tantangan dakwah kita begitu kompleks, tapi kita antar kelompok gerakan dakwah ini ya nggak akur, saling menjatuhkan, saling mentahzir, saling bahkan orang-orang ini yang tidak mengerti tentang permasalahan dakwah. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan ke antum semua, ketika tahun 1990-an 93 awal Pak Nasir meninggal, gerakan dakwah ini terus berjalan, ya. Sampai kemudian tahun 98, sebelum 98, gerakan-gerakan kampus inilah yang kemudian mendirikan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya, sebelumnya ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, yang itu juga tidak lepas dari didikan para mentor, para tokoh-tokoh masyumi. Buku, lalu yang kedua respon-respon para politik yang berkaitan di tanah air saat itu juga menjadi rujukan para anak-anak muda. Oleh karena itu saya ingin sampaikan ke antum semua, cara untuk kita merawat Indonesia dan menatap Indonesia ke depan dengan lebih cerah, ya, maka kita harus mempelajari Pak Nasir ini dari berbagai aspek. Beliau sebagai seorang pendidik, beliau seorang politisi, beliau seorang pengkader, beliau seorang politisi, beliau seorang pemimpin umat, ya. Beliau seorang ulama, katakanlah ulama yang harakah, ulama yang menggerakkan, dan beliau seorang tokoh yang menyatukan umat, ya, dan tokoh yang luar biasa, mukhlishina lahuddin. Tokoh Pak Nasir inilah yang kemudian menyatukan seluruh elemen-elemen gerakan-gerakan umat, ya. Seperti kalau kita baca buku biografinya Kiai Haji Maskur, Allahyarham, tokoh NU Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Maskur begitu takzim kepada Pak Nasir. Bahkan suatu ketika
orang mengantri ke Dewan Dakwah ya. Orang mengantri ke Dewan Dakwah ya, dan salah satu yang mengantri itu adalah Kiai Haji Maskur. Nah, qadarullah kemudian orang tidak tahu yang datang itu adalah Kiai Haji Maskur. Lalu setelah selesai Kiai Haji Maskur, karena waktunya terlalu lama, beliau pulang. Lalu ada salah satu staf Pak Nasir menyampaikan bahwasanya Pak Kiai Haji Maskur baru saja pulang dan ingin bertemu dengan Pak Nasir. Dan subhanallah, Nasir kemudian datang ya, segera datang ke rumahnya Kiai Haji Maskur. Nah, tokoh-tokoh inilah yang saya kira tokoh-tokoh yang dari hati yang ikhlas, dari hati yang bersih, dari hati yang rela meniadakan diri, dari hati yang dilakukan karena nawaitunya karena Allah, dakwah ilallah, itulah yang kemudian menyatu ya dalam berbagai dimensi, berbagai gerakan. Jadi gerakan-gerakan dakwah saya kira perlu punya pemetaan yang secara khusus. Dewan Dakwah sudah melakukan, menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam. Lalu yang kedua tentang keindonesiaan, Dewan Dakwah juga sudah bagaimana Dewan Dakwah dalam hal ini tokoh-tokoh Masyumi tidak pernah absen dalam perjuangan keindonesiaan. Karena bagi kami Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan tokoh-tokoh Partai Masyumi, antara Islam dan keindonesiaan tidak bisa dipisahkan. Ya. Antara Islam dan keindonesiaan tidak bisa dipisahkan. Jadi bagi kami ya Indonesia ini sudah selesai, sudah final ya. Tinggal bagaimana kita ya mempelajari ya seluk-beluk ya gerakan dakwah hari ini. Nah, Pak Nasir sudah menanamkan fikih dakwah. Jadi ketika kita ingin menjadi aktivis dakwah, salah satu yang harus kita lakukan adalah memahami adab dan kaifiat dakwah ya, adab, kaifiat dan strategi dakwah. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Nasir bersama tokoh-tokoh Islam yang lainnya yang mereka juga menyusun fikih dakwah. Kiai Haji Isa Ansori, tokoh Masyumi dan tokoh Dewan Dakwah dari Jawa Barat, sahabatnya Pak Nasir juga menulis buku Mujahid Dakwah. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang bergerak di dakwah kampus, bagi Anda yang bergerak di dunia training, bagi Anda yang bergerak menghidupkan generasi muda Islam ya, saran saya Anda membaca buku ini. Mujahid Dakwah. Karya siapa tadi? Kiai Haji Isa Ansori. Isa Ansori ya. Ya. Nah, buku inilah yang menjadi inspirasi ya. Buku inilah yang menjadi inspirasi anak muda yang latar belakangnya bukan jurusan Islam tapi teknik engineering ya, yaitu Imaduddin Abdurrahim, Bang Imad, yang kemudian mendirikan training LMD, latihan mujahid dakwah. Nah, latihan mujahid dakwah inilah yang kemudian dari berbagai kampus-kampus yang mengirimkan mengikuti training ini, latihan mujahid dakwah, karena salah satu yang diajarkan dalam materi-materi training mujahid dakwah adalah yang pertama tauhid ya, karena itulah ujung tombak bergerak, ujung tombak dalam berjuang, dan yang kedua tentang sirah, tentang akhlak. Lalu yang kedua selanjutnya tentang menghidupkan qiyamul lail, lalu selanjutnya tentang sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia SPUI. Nah, inilah buku ini yang kemudian menginspirasi Bang Imad mendirikan latihan mujahid dakwah. Kelompok-kelompok dakwah di Malaysia ketika teman-teman Malaysia mendirikan gerakan usroh. Nah, gerakan usroh inilah yang kemudian kalau kita lihat ya terinspirasi ya yang kemudian dengan istilah liqa ya, liqaat ya atau halakah ya, itu adalah terinspirasi dari gerakan usroh. Nah, para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, apapun gerakan kita, gerakan dakwah Anda ya, yuk untuk menyatukan hati kita ya, untuk menyatukan gerak dakwah kita, untuk menyatukan frekuensi dakwah kita bersama-sama, karena tantangan dakwah ini begitu luas ya, bukan diurus oleh satu kelompok, satu golongan,
tapi gerakan dakwah ini bisa diurus, bisa selesai dengan gerakan amal jama'i. Yuk, saatnya kita belajar keteladanan dari Pak Nasir ketika Pak Nasir menghidupkan gerakan dakwah kampus di saat rezim Orde Baru saat itu ingin memadamkan cahaya Islam. Makarullah wa khairul makirin. Ya, Allah ingin mereka ingin memadamkan ya cahaya Islamnya di Indonesia, tetapi Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ini yang mukadimah yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah ada fiqh dakwah PDF-nya? Tidak ada. Bagusnya Anda bisa pesan ke saya, nanti Anda bisa ganti biaya bukunya saja. Baik, ini yang saya bisa sampaikan. Silahkan ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan? Ya. Lalu selanjutnya Anda bisa baca buku ini. Ya. Ini buku penghargaan dan penghormatan generasi muda. Ini sebenarnya buku kumpulan tulisan-tulisan anak-anak muda yang pernah dididik di kader sama Pak Nasir. Kemudian buku ini dipersembahkan ketika Pak Nasir usia 80 tahun dari berbagai dimensi. Ada yang mengkaji pemikiran Pak Nasir dari gerakan kampus, ada yang mengkaji pemikiran Pak Nasir dari dari segi politik, dari segi dakwah ya, dan lain-lain. Insyaallah. Cek. Sudah masuk, Tat? Baik, sudah. Nah, tapi gambarnya enggak kelar ya. Afan, Tat. Soalnya masih di kampung ini. Di Blitar saya. Enggak di Malang soalnya. Semangat selalu. Alhamdulillah, Tat. Tadi ada ya, moderator pulang kampung. Iya. Oh ya, Tat, ini Tat mungkin pertanyaan dari Ana sendiri. Tadi kan sempat disinggung tentang Kiai Haji Mas Jikur ya. Itu beliau kan ya, kalau nggak salah itu dulu panglimanya Sabilillah ya, panglimanya tentara Sabilillah ya Tat ya. Itu kan saya sempat nulis tentang Partai Masyumi sebagai penyatu seluruh organisasi Islam. Itu saya upload di mana ya? Jurnal apa ya dulu? Lupa. Nah itu saya kan referensinya dari bukunya Pak Arta Wijaya itu yang tentang belajar dari Partai Masyumi. Nah itu kan di dalamnya ada ini sih belum sempat ketemu sama yang katanya sopirnya Pak Natsir yang di Malang di Poncokusumo itu dekatnya Gunung Bromo. Nah itu belum sempat saya mau ke sana itu. Katanya masih hidup katanya, Tat. Itu bukunya kan terbitan tahun 2012 kan. Nah, itu katanya masih hidup katanya sopirnya Pak Natsir itu. Ya. Baik, makasih. Terakhir saya dapat kabar dari Ustadz Arta Wijaya sudah sakit-sakitan. Okay. Jadi supirnya Pak Nasir ini adalah awalnya ketua Ansor ya. Ketua betul. Pemuda Ansor. Begitu benci dengan Pak Nasir, lalu kemudian datang ke Jakarta pengen bertemu dengan Pak Nasir. Ternyata subhanallah dijamu sama Pak Nasir, dan memang luar biasa Pak Nasir ini ketika bertemu dengan orang wajahnya selalu senyum. Jadi ini kunci para aktivis ya. Jadi Anda kalau bagi kita itu. Jadi Anda kita semuanya kalau bertemu dengan para kawan, para tokoh ya, para kader-kader kita ya, para murid kita, jangan pernah bermuka masam ya. Iya, abasa wa tawalla. Oh iya, betul. Ya, itu kayak kalau Ana sendiri lihat Pak Nasir ini kayak beliau itu sangat-sangat menerapkan seperti Rasulullah.
ketika Rasulullah yang seperti kisahnya ketika di masjid itu Tat, ada seorang suku Arab Badui yang kencing di pojokan itu Tat. Nah itu Rasulullah Ya, kan nggak langsung marah gitu. Padahal sahabat-sahabat lain tuh marah mengeluarkan pedang lah itu, tapi Rasulullah kan dia senyum malah. Lah kayak gitu Pak Natsir itu nggak pernah, bahkan sama lawan politiknya pun kalau kita baca ketika Pak Natsir berjuang di kabinet pun ya, ketika beliau dijatuhkan dengan mosi tidak percaya itu kan beliau masih berjuang di eksternal eksternal pemerintahan kan, itu mendirikan DDI tadi yang sudah disampaikan Ustadz Hadi tadi. Ya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ini mumpung bagus ini. Soalnya para aktivis dakwah kampus silakan bertanya. ya. Tadi ada komen ya. Jadi aktivis itu harus selalu senyum ya. Kan ada ini Tat, ada lagunya Tat. Kami anak Rohis selalu optimis, bukannya sok manis tapi bukannya sok narsis tapi memang manis kayak gitu Tat, katanya Tat. Saya malah apa lagu itu? Oh. Oh ya, kemarin LMD-nya itu di Gamais ya Tat ya. Ya, Yang jadi di mungkin Malang ada yang berangkat satu kalau nggak salah dari Malang. Dari kampus sana sendiri. Ada satu alhamdulillah. teman anak. Ahwat tapi yang Ivannya melempem ini Tat. Jadi di Salman ada LMD, kemudian juga kita menerapkan menyusun konsep tersendiri. Kami di Jakarta, Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta, DDII Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta melakukan KMD, Kader Mujahid Dakwah. Dan ini sudah 14 angkatan, dan insya Allah setelah COVID-19 ini selesai, ya kita akan melakukan Kader Mujahid Dakwah. Awalnya memang untuk pembinaan ini adalah wilayah Jabodetabek, ya, menghidupkan gitu. generasi kader-kader dakwah. Tuh. Antum bisa ikut, nanti saya rekomendasikan. Masya Allah, insya Allah Tat. Nah, ini ada komen pura-pura Soalnya senyum. kami Ya. Jadi ini Rohis UM ini hanya ini apa ya? Kayak oke, silakan. Ada yang bertanya? Ya, itu wajahnya kelihatan. Ya. Tidak pura-pura senyum ya. oh ya ini Rohis Silakan. UM ini kan cuma ini Tat, kayak pengumpul teman-teman dari LDF dan LDJ aja Tat. Ya, baik. Ada pertanyaan ini? Oh ini ada. Ustadz, bagaimana berdakwah kepada mahasiswa yang selalu mengikuti hawa nafsunya dari pemikiran dan perlakuan? Moga Tat, Tafadhol dijawab Tat pertanyaannya. Ya, saya kira oleh karena itu saya pernah diundang oleh Forum Silaturahmi Dakwah Kampus, Munas di Munas di Kalimantan. Saya bilang teman-teman harus membuat kurikulum dakwah yang jelas ya, karena dakwah kampus ini kan cukup beragam ya, tidak semua orang belajar Islam dari awal ya. Tapi ada juga orang yang belajar Islam baru belajar Islam ketika mereka masuk ke kampus. Nah, itu saya kira perlu dibuat marhalah materi-materi marhalatud dakwah, tahapan-tahapan dakwah, terus maddah materinya disesuaikan dengan kampus-kampus yang ada. Tetapi memang bagi kampus-kampus, katakanlah kampus-kampus yang aktivisnya sudah tercerahkan keislamannya, keilmuan keislamannya sudah cukup, maka yang dikuatkan apa yang mereka belum punya. Tetapi memang untuk materi-materi dakwah kampus atau dakwah amal at-tulabiyah, dakwah kampus ini sesuai dengan fikul waqi ya. Fikul waqi itu sesuai dengan kondisi kampus yang ada. Tetapi materi tauhid, materi akidah, ibadah, akhlak, muamalah itu menjadi satu kewajiban, sehingga materi anak teman-teman mahasiswa ini belajar Islam tidak langsung stuck gitu. Dia harus belajar itu secara
sistematis ya, secara sistematis, secara yang dia dapatkan itu adalah materi yang yang dia bisa dapatkan. Dan yang paling penting adalah masalah tauhid, lalu yang kedua masalah tazkiyatun nafs ya, pensucian jiwa. Nah, saya selalu sarankan teman-teman mahasiswa ini, karena Anda berjuang dakwah di kampus, maka hujah-hujah yang Anda sampaikan juga harus hujah-hujah yang ilmiah, bukan hujah yang asal kata orang, asal kata Anda sendiri, logika Anda sendiri, harus dibangun dari keilmuan ya. Misalkan tauhid, buku rujukannya buku misalkan Kitabut Tauhid, lalu bukunya Akidah atau Tawiyah, lalu kemudian kalau akhlak ya bisa baca buku Tazkiyatun Nafs ya, dan baca buku tasawuf modernnya Buya Hamka tuh, lalu baca buku Sirah Nabawiyah dan buku-buku yang lainnya, tergantung peta dakwah di kampus yang kita hadapi saat ini, yang kita jalani. Nah, itulah yang saya sampaikan dalam forum silaturahmi dakwah kampus ketika saya mengikuti Munas dipinta sebagai pembina. Lalu yang kedua yang kedua adalah ya materi-materinya juga harus dengan training ya, tidak cukup dengan kajian, tidak cukup dengan pengajian ya. Pola mahasiswa itu pola-pola training. Nah, pola-pola yang bisa dengan berbagai cara, bisa dengan cara bukan hanya doktrin, karena kalau mahasiswa kalau doktrin juga dia bisa tidak siap juga. Ada materi-materi yang siapnya doktrin, ada yang siap-siapnya dia materinya diajak berpikir ya, lalu menyentuh jiwa. Jadi saya kira lebih kepada kondisi kampus yang kita hadapi di kampus masing-masing. Tapi yang paling penting inilah pembina kampus ya, atau mentoringnya ya, itu yang harus keilmuannya harus makin diasah. Tuh. Terus ada lagi? Oke. Ada lagi ya? Nah, alhamdulillah udah bisa ini. Mohon nanti di save ya tadi ya di IGTV-nya Ustadz, biar tadi nyatetnya belum selesai. Oke, caranya saya save itu gimana caranya? Kan nanti setelah ini selesai akhiri video siaran langsung, setelah itu nanti ada pilihannya hapus video atau kayak ada pilihannya 3 kalau nggak salah. Nanti ada pilihannya di save di IGTV kok nanti. Biar ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Kang Fatoni dari Tangerang. Apa tadi? Wah, Masya Allah. Pembubaran kampus ya. Nah, maksudnya itu gimana Kang? Pembubaran dakwah kampus pertanyaannya? Dibubarkan gitu, Mas. Mas ini. Ya. Saya kira kalau pembatasan kampus atau pembubaran kampus ya jelas ini bertentangan ya dengan spirit nilai-nilai Pancasila, spirit demokrasi, spirit musyawarah, dan spirit Undang-Undang Mukadimah 1945 yang dimana bangsa kita harus menganut asas kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan fisik, tapi kita juga harus kemerdekaan jiwa, kemerdekaan keyakinan, kemerdekaan menyampaikan pendapat. Ya, itulah yang Pak Nasir selalu sampaikan. Selama demokrasi itu tumbuh, ya, maka selama itu juga kemerdekaan dapat dijaga. Tetapi sebaliknya ketika demokrasi tidak tumbuh, ketika demokrasi tidak dijalankan dengan baik, ya, maka kemerdekaan ya berpikir, kemerdekaan jiwa, kemerdekaan menyampaikan pendapat di forum publik termasuk di forum kampus ya, sampai kapanpun ya, kalau demokrasinya tidak diterapkan ya, sampai kapanpun
bisa kita harapkan. Lalu yang kedua, seharusnya kampus itu kan menjadi forum akademik ya, tidak boleh menjadi forum sarana politik. Nah, makanya itu yang harus kita tanamkan. Dan saya ingat dulu puisinya Pak Taufik Ismail ya, mahasiswa itu dosen itu takut sama mahasiswa itu takut sama pada dosen atau mahasiswa gimana? takut sama dosen. Dosen takut pada rektor. Rektor takut sama presiden sama mahasiswa. Di kampus LDK dibubarkan, insya Allah bisa bubar. Jadi saya kira ya, terus yang kedua materi-materi LDK seharusnya juga materi-materi yang sifatnya keindonesiaan ya. Tidak boleh kita lupakan tentang perjuangan tokoh-tokoh Indonesia seperti Pak Nasir, Pak Syafruddin Prawira Negara, tokoh-tokoh Islam yang jasanya sangat luar biasa untuk Republik ini. Karena kalau kita tidak mempelajari sejarah ini atau bahkan kampus kita bubarkan acara kajian-kajian tokoh-tokoh sejarah Indonesia, maka kita sudah mengkhianati amanah cita-cita founding father Republik Indonesia. Ini Mas mungkin Anda punya quote untuk Masnya tadi. Ya mungkin ini quote-nya ketika kita ingin menghancurkan suatu peradaban ya. Kan ada banyak orang yang bilang kalau ketika kita menghancurkan suatu peradaban itu kita hancurkan saja wanitanya ya. Kalau sekarang konteksnya kayak neokolonialisme dan imperialisme sekarang ya, ketika kita ingin menghancurkan sebuah peradaban ya hilangkanlah sejarah dari generasi mudanya. Kayak kita ini dijejali dengan banyaklah jejal-jejalannya. Seperti itu ya Tat ya. Benar kan Tat? Ya. Jangan sampai kita nggak mempelajari. Ya, itu yang disebut sebagai gerakan nativisme. Ya, betul. Jadi gerakan nativisme ini yang pertama gerakan yang ingin menghilangkan Islam dalam pentas sejarah atau gerakan yang ingin mengaburkan sejarah Islam. Atau yang kita sebut dengan harokatut taskyik, gerakan yang meragukan. Ya, sekarang banyak. Ya. Contoh kalau kita baca sejarah Diponegoro, ya. Memang. Oh ya, kemarin Nana sempat live dengan penulisnya yang dari itu, yang kemarin sempat viral itu, yang bahwa Diponegoro itu nggak lurus-lurus banget itu, pakai minum itu, wine itu loh. Nah, Nana klarifikasi ke penulisnya langsung, Prof. Peter Carey itu dari. Ya, ini memang gini. Tugas sejarawan itu bukan hanya menyampaikan fakta, ya. Tapi sejarawan itu dia harus punya visi, ya. Apalagi sejarawan juga harus menempatkan adab ya kepada pahlawan yang dia kaji, menempatkan adab secara adil, secara beradab. Ya. Dan yang paling penting, saya ingat dulu ungkapan tokoh Masyumi, tokoh Dewan Dawa Profesor Rasidi ketika memberikan pengantar buku. Jadi Anda bisa baca bukunya ini nih, Dr. Karel Standing, beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19. Buku ini ditulis oleh sejarawan Leiden, Profesor Karel Standing. Ini tentang Diponegoro ada, Imam Bonjol ada, ya, dan perang Jawa termasuk. Pak Rasidi memberikan pengantar buku ini. Kata Pak Rasidi, yang namanya orientalis itu ya tetap sejarawan yang latar belakang dari Muslim, ya sebagus apapun dia menulis, ya dia pasti ada misinya. Bikin ibarat kata Pak Rasidi itu memasak, bikin nasi goreng, ya tapi belum jadi nasi, masih jadi gabah. Masih jadi gabah ya sampai kapanpun ya walaupun bumbunya enak ya tapi kagak enak. Nah, karena dari gabah. Nah, itulah yang kata Pak Rasidi menulis sejarah itu dengan visi,
Lalu yang Visi. lalu yang paling terpenting kata Profesor Rasidi, menulis sejarah adalah juga dengan yang kata beliau mengutip apa? Bentar. Roger Bergson ya, adalah penghayatan sejarah. Penghayatan sejarah. Jadi Oh, penghayatan sejarah ini penting untuk sejarawan gitu. Jadi gimana Pak, katakanlah, jiwa maaf, zaman itu Tat. gimana Pak Peter? Hah? Jiwa zaman, Ya, penghayatan salah satu dengan Zeitgeist ya, jiwa zaman. Zeitgeist ya. Nah, gimana Pak Peter Carey mau menulis tentang perang Jawa yang katakanlah perang Jawa itu sebagai jihad fisabilillah? Kalau Pak Peter Carey tidak mengerti tentang jihad fisabilillah. Nah, itu. Betul, betul. Jadi saya kira menulis sejarah itu harus dengan visi yang membangun, bukan kemudian meruntuhkan apa yang sudah dibangun. Oleh karena itu sebenarnya Hamka ini ulama yang sudah membangun visi keislaman sejarah Islam di Indonesia. Bahkan kemudian Buya Hamka juga sudah mengumpulkan para sejarawan untuk berkumpul dengan diadakannya seminar masuknya sejarah Islam di Indonesia di Medan dan menerbitkan buku sejarah umat Islam baik yang yang lengkap sampai tulis, Indonesia itu ya. Yang merah itu kan buku termasuk buku ini Sejarah Islam di Indonesia. Yang itu. Ini bukunya kumpulan sejarawan ya, jalan panjang penulisan sejarah di zaman Buya Hamka. Ini adalah ada Dr. Hasan Muarif Ambari, ada Pak Mansur Suranegara, ada Pak Kunto Wijoyo, Pak Adib Darban ya. Dan ini dikumpulkan dalam satu wadah oleh Buya Hamka di Majelis Ulama Indonesia. Tetapi sayang setelah Buya Hamka wafat meninggal, tidak ada yang melanjutkan gerakan Islamisasi sejarah ini. Baru ya sekarang sudah banyak, ada Dr. Tiar Anwar Bahtiar, ada Dr. Pepen Irfan Faujan, ada kawan-kawan kita dari JIB Jejak Bangsa ya. Lalu kawan kami dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun dan berbagai gerakan-gerakan yang lain yang sebenarnya kami melanjutkan apa yang diwariskan oleh para Pak Nasir, Buya Hamka dan yang lain. Baterai saya dikit lagi habis nih. Oke, langsung ini aja tadi kan belum disebutkan rekomendasi buku yang kira-kira bisa kita baca tentang Pak Natsir lah istilahnya. Nanti biar saran saya teman-teman membaca buku, sudah punya buku ini ya. Karyanya iya. Ini buku terbaru Pak Lukman. Ya. Ini buku biografi baru selesai 2019 dan ketua panitia buku ini adalah Pak Lukman Hakim dan sekretaris buku ini adalah saya sendiri, Hadi Nur Ramadan Al-Fakir. Alhamdulillah buku ini juga tim kerja bareng dan alhamdulillah buku ini diterbitkan dan permintaan dari Syekh Abdul Aziz Al-Amr ya, ulama dari Saudi, dari Timur Tengah yang jadi mudir kampus Lipia karena terinspirasi oleh gerakan Pak Nasir, termasuk Pak Nasir ini bagi orang-orang Timur Tengah sangat unik. Dia pemimpin Islam, dia politisi Islam, dia juga dai dan dia juga penggerak umat. Ya, karena kalau kita lihat ulama-ulama Timur Tengah ya mufti-mufti ya, pemimpin-pemimpin ya, sultan-sultan. Nah, tapi Pak Nasir ini zuluzuh ya, bisa ditinjau dari berbagai sisi gitu. Yang menjadi inspirasi buku ini dibuat ya, dan buku ini bisa dipesan. Ini bukan promosi ya, bisa dipesan. Iya, nggak apa-apa tadi. Bagus sih. Buku ini harganya 150.000 ya, buku ini 150.000 dan semua keuntungan buku ini untuk menambah khazanah koleksi kami di Rumah Sejarah Indonesia yang digagas oleh Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Oke. Itu
rekomendasi saya, termasuk ini ada bicara tentang gerakan pasca Orde Baru, Orde Baru. Orde Baru, dan nanti insya Allah saya bisa kirimkan buku saya karena ini terbatas, mudah-mudahan bisa diterbitkan lagi, dicetak lagi, 3 pilar kekuatan umat. Dan iya. saya menulis gerakan dakwah kampus, dan buku ini baru selesai di launching beberapa bulan yang lalu sebelum COVID-19 di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta dalam simposium gerakan dakwah kampus yang diadakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bekerjasama dengan UII Jogja. Kalau saya di situ bicara tentang gerakan strategis yang dilakukan oleh Pak Nasir dalam membangun gerakan masjid, pesantren, kampus yang itu merupakan 3 pilar kekuatan umat. Dari 3 pilar inilah kata Pak Nasir para pemimpin-pemimpin umat. Oke. Baik, ini yang saya sampaikan kawan-kawan dari UM itu Malang ya. Iya. IKIP dulu. IKIP Negeri Malang itu. Ya. Baik. Cukup tadi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kurangnya kedoifan sebagai manusia yang benarnya datangnya dari Allah. Alhamdulillah Rabbik. Mohon maaf jikalau ada ungkapan yang kurang berkenan, materi yang belum saya bisa sampaikan secara sistematis, dan saya ucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, dan mari kita melakukan kerja besar untuk Islam di Indonesia dengan membaca salah satunya sejarah perjuangan para tokoh-tokoh dakwah Islam seperti Pak Nasir dan tokoh-tokoh yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustaz, biar jadi majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa di-save, Ustaz. Oke, berarti ini selesai ya? Selesai, setelah itu ada pilihannya nanti. Save di GTV gitu. Oke. Nah. Berarti video.